Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang matriks. Yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini yaitu definisi tentang matriks, jenis-jenis matriks, dan transpos matriks. Apa itu definisi matriks, jenis-jenis matriks, dan transpos matriks? Yuk ikuti video berikut ini. Pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Untuk suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital, seperti A, B, C, dan seterusnya. Oh iya, kalian tahu kan bedanya antara baris dan kolom? Baris itu susunannya horizontal atau ke samping, sedangkan kolom susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Misalnya nih, matriks di atas tadi kita beri nama matriks A. Nah, di sini untuk matriks A itu bisa kalian lihat sendiri ya. Matriks A ini terdiri dari yang 5 baris dan juga 5 kolom. Untuk baris ke-1 itu elemennya ada 0, 1, 0, 0, 0. Untuk baris kedua itu elemennya ada 4, 2, 2, 0, 0, dan seterusnya. Sedangkan untuk kolom ke-1 itu elemennya ada 0, 0, 4, 2, 1, dan 0, dan seterusnya. Nah, untuk penamaan baris dan kolom dibuat urut ya. Jadi baris ke-1 itu dimulainya dari atas urut ke bawah. Sementara itu untuk kolom ke-1 dimulai dari kiri ke kanan ya. Oke, selanjutnya ada ordo dan elemen matriks. Matriks itu punya ukuran juga ya. Ukuran matriks disebut ordo. Cara ngukurnya itu dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi, kalau suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran atau berordo M kali N. Supaya lebih sederhana, kita bisa menulisnya dengan A M kali N. Nah, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks itu disebut elemen. Elemen-elemen matriks juga ada notasinya sendiri loh. Nah, kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Misalnya, pada matriks A di atas, ordonya adalah M kali N, atau 5 kali 5. Soalnya, jumlah barisnya ada 5, dan jumlah kolomnya juga ada 5. Untuk elemen-elemen matriks A, bisa dinotasikan dengan A, I, J, menyatakan elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Supaya kalian gak bingung, langsung simak contoh di bawah ini aja ya. Kalian perhatikan ada matriks A. Perhatikan ya baik-baik matriks A-nya. Kemudian kita ambil contoh A11, A12, dan A54 aja ya, yang sudah diberi tanda panah merah. Yang pertama, untuk A11 menyatakan elemen matriks A pada baris 1, kolom ke-1 nilainya adalah 0. Untuk A12 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-2 nilainya adalah 1. Untuk
A54 menyatakan elemen matriks A pada baris kelima kolom keempat nilainya adalah 2. Gimana? Paham kan cara bacanya? Yang selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Selain punya ukuran, matriks juga terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus. Nah, beberapa jenis matriks khusus yang perlu kamu ketahui diantaranya sebagai berikut. A. Matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya, di sana ada matriks A, matriks P, dan matriks Q. Jika kita lihat matriks A, matriks P, dan matriks Q semuanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Untuk masing-masing ordonya, berarti untuk matriks A, ordonya 1 kali 3. Untuk matriks P, ordonya 1 kali 4. Dan untuk matriks Q, ordonya 1 kali 5. Jadi, ingat ya, matriks baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. B. Matriks kolom. Kebalikannya dari matriks baris ya. Matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya, di sana ada matriks R, matriks S, dan matriks T. Jika kita perhatikan, matriks R, matriks S, dan matriks T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oleh karena itu, ordo matriksnya adalah matriks R, ordonya 2 kali 1, matriks S, ordonya 3 kali 1, dan matriks T, ordonya 4 kali 1. Jadi ingat ya, kalau matriks kolom itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. C. Matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya sama. Itu tandanya N sama dengan M. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis menjadi N kali N atau matriks ordo N. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Kalau kita tarik garis sepanjang diagonal matriks utama, maka diagonal samping ini berada di arah sebaliknya. Kalian bisa lihat contohnya ya. Ada matriks A. Matriks A itu merupakan jenis matriks persegi. Ordonya 2 kali 2. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya, kalian perhatikan ya matriks yang ada tersebut. Ada matriks P, Q, dan R. Kalau kita perhatikan gambar tersebut, elemen-elemen pada diagonal utama matriks Q adalah 3, 8, dan 5. Nah, selain diagonal utamanya bernilai 0. E. Matriks identitas.
Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan I disertai dengan ordonya. Contohnya, kalian bisa perhatikan matriks berikut ya. Nah, ada matriks I2, itu artinya identitas untuk ordo 2 kali 2. Kemudian ada I3, itu artinya matriks identitas untuk ordo 3 kali 3. Dan I4, itu artinya matriks identitas untuk ordo 4 kali 4. Matriks 0. Sesuai namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai dengan ordonya. Contohnya, ada O2 kali 1, kemudian O3 kali 2, O2 kali 3. Selanjutnya, ada transpose matrik. Apa itu transpose matrik? Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi, elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau juga sebaliknya. Pasti kalian bingung kan? Ya udah, kita langsung simak contoh di bawah ini ya. Misalnya, kita akan mentranspozkan matriks A dan B. Maka, matriks transposnya bisa dinotasikan dengan A pangkat T dan B pangkat T. Kalian perhatikan ya, contoh matriks A dan B-nya, kemudian A transposnya dan juga B transposnya. Nah, kalau kalian perhatikan kotak warna-warni pada matriks di atas, kalian pasti paham nih dengan polanya. Ibu kasih contoh ya. Kalau kamu lihat matriks A dan A transpos, elemen-elemen baris ke-1 matriks A transpos atau yang di kotak merah itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom ke-1 matriks A. Begitu juga dengan elemen-elemen baris kedua matriks A transpos yang di kotak biru ya, yang kedua. Merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom kedua pada matriks A. Paham ya? Sekarang, coba kamu kerjakan contoh soal di bawah ini ya. Caranya sama kok kayak yang udah dijelasin sebelumnya. Dan untuk jawabannya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dicukupkan sekian pembahasan pada video kali ini, dan kalian jangan lupa simak video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.